Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Beritapedia, kasus korupsi kembali menghentak khalayak publik saat ini terkait kasus Rafael Alun Trisambodo, ex-pejabat Direktoral Jenderal Pajak Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, yang saat ini sudah resmi dijadikan sebagai tersangka oleh KPK pada Kamis 30 Maret 2023 kemarin. Kalau di Indonesia ini kasus korupsi sangat menyedihkan ya bagi kita sebagai umat Islam, karena dengan korupsi itu berdampak terhadap keadaan umat Islam bangsa Indonesia, termasuk umat-umat yang lainnya yang berada di dalam negara Indonesia tercinta kita ini, bahwa kasus korupsi itu sangat merugikan seluruh aspek ya dalam kehidupan kita bernegara. Nah, Islam ini sangat dengan tegas melarang korupsi dan memberikan hukum yang sangat keras, seperti halnya yang dicontohkan melalui Nabi Muhammad pada saat itu. Kasus korupsi juga di Indonesia pada tahun lalu ini terkait bantuan sosial bagi terdampak pandemi COVID-19, di mana tujuan bansos ini yang diperuntukkan untuk orang-orang yang berusaha bertahan hidup di tengah situasi yang serba tidak pasti pada waktu itu. Islam sangat dengan tegas melarang korupsi. Nabi Muhammad SAW mengantisipasi umatnya untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan yang bisa melahirkan korupsi. Ada sebuah ibroh pada kisah Umar bin Abdul Aziz yang takut peluang korupsi di zaman Rasulullah, yaitu pada saat itu ketika adanya konflik kepentingan antara petugas pemungut zakat yang juga sekaligus pendakwah Islam di Yaman. Kala itu petugas tersebut ditugaskan di Yaman karena masyarakatnya sedang dibina mengenai zakat. Nabi kemudian mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman sebagai juru dakwah. Dalam pengakuan Mu'az bin Jabal sesaat setelah Nabi melepasnya dan Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman, Nabi ternyata merupakan satu wasiat penting, hingga akhirnya beliau mengutus kembali seorang agar mereka kembali baru dilepaskan lagi. Usai mereka kembali, peristiwa ini pun terekam dalam sebuah hadis yang sahih ya, riwayat Ahmad, yaitu dari Al-Hars bin Amr, dari beberapa orang teman Mu'az. Sesungguhnya Nabi mengutus Mu'az dan beliau bertanya, bagaimana kamu memutuskan hukum? Mu'az pun menjawab, akan memutuskan hukum dengan dasar kitabullah. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, kalau tidak kamu dapatkan dalam kitabullah? Mu'az menjawab, akan merujuk dasar sunnah Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, kalau tidak kau dapatkan dalam sunnah Nabi? Kemudian Mu'az menjawab, akan melakukan ijtihad dengan pemikirannya. Mendengar ini Rasulullah pun bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menolong utusan Rasulullah SAW. Rasulullah juga berpesan kepada Mu'az untuk tidak melakukan korupsi terhadap apapun selama bertugas menjadi pendakwah dan pejabat di Yaman. Ini berdasarkan hadis riwayat At-Tirmizi. Diceritakan dari Mu'az bin Jabal, dia berkata, Rasulullah mengutus saya ke Yaman. Ketika saya baru berangkat, beliau memerintahkan seseorang untuk memanggil saya kembali. Maka saya pun kembali dan beliau berkata, apakah engkau tahu aku mengirimmu orang untuk kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu tanpa izin saya, karena hal itu adalah gulul. Dan barang siapa berlaku gulul, maka ia akan membawa barang yang digelapkan atau dikorupsi itu pada hari kiamat. Untuk itulah aku memanggilmu. Sekarang berangkatlah untuk tugasmu. Atas dasar hadis tersebut, cakupan gulul pada tahun ke-10 Hijriah bukan hanya sebatas pada harta rampasan perang, bagaimana yang terjadi di tahun sebelumnya. Uang pelicin dan uang keamanan masuk dalam kategori tindakan korupsi. Dalam istilah Nabi, uang-uang ini disebut al-maksub atau pungutan liar. Larangan korupsi juga ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika ia mengawasi harta yang diperoleh oleh bawahannya secara ketat, bahwa Umar beberapa kali membuat kebijakan mencopot jabatan atau menyita harta bawahannya hanya karena hartanya bertambah. Apalagi jika diketahui jika hartanya itu didapat bukan dari gaji yang diberikan oleh negara. Umar pernah mencopot bawahannya, yakni Abu Hurairah radhiyallahu an, yang menjabat sebagai gubernur di Bahrain.
Ia diketahui memiliki banyak harta setelah menjabat. Umar kemudian memanggil Abu Hurairah dan menghitung hartanya. Setelah dihitung, Umar kemudian menyita sebagian hartanya. Namun Abu Hurairah menegaskan kepada Umar bahwa hartanya yang bertambah bukan karena hasil korupsi. Saya mengamanahkanmu menjabat di Bahrain. Waktu itu engkau hanya mengenakan sepasang sendal jepit. Setelah menjabat, saya mendapat laporan engkau sudah bisa membeli kuda-kuda besar sebanyak 1.600 dinar, kata Umar. Wahai Amirul Mukminin Umar, sesungguhnya kami memiliki kuda, kemudian kami jadikan usaha. Kami kembang biakan. Selain itu, ada juga dari hasil pemberian orang, kata Abu Hurairah. Saya sudah memberikan hak, gaji, dan penghasilanmu. Semestinya itu sudah lebih dari cukup, tambah Umar. Tapi itu bukan hakmu, kata Abu Hurairah. Benar, demi Allah, saya akan memukul punggungmu, kata Umar. Kemudian Umar berdiri dan memukul Abu Hurairah dengan cambuk sampai berdarah. Terimalah ini, kata Umar. Saya merelakannya karena Allah, jawab Abu Hurairah. Nah, sahabat Beritapedia, kasus korupsi para pejabat itu ya, kalau di dalam Islam sudah tegas menyatakan ketika mereka memanfaatkan usaha atas otoritas yang mereka miliki sebagai pejabat, kemudian mengembangkan usahanya dengan otoritas yang dia miliki, yaitu atas nama pejabat itu, kemudian mereka berkembang. Nah, itulah bagian dari sebuah tindakan korupsi. Kemudian Umar mengatakan pada waktu itu, semestinya harta dan kekayaanmu dihasilkan dari usaha yang tepat dan untuk berbuat taat. Engkau datang jauh-jauh dari Bahrain tidak karena Allah, tidak pula karena kaum muslimin. Saya tidak hanya menyuruhmu pulang untuk kembali kepada ibumu, tetapi juga rakyat Al-Mur, kata Umar. Meski ini bukan bentuk korupsi dari Abu Hurairah, tapi di sini Umar bin Khattab menunjukkan sistem pembuktian terbalik bahwa Umar selalu mengawasi harta yang diperoleh oleh pejabat-pejabatnya. Sahabat Beritapedia, Islam sangat keras terhadap tindakan korupsi, dan Islam ini memberikan sebuah aturan di dalam menciptakan keadilan terhadap berbangsa dan bernegara di kalangan umat manusia. Islam telah mewahyukan bahwa Al-Quran menunjukkan bagaimana menerapkan hukum Islam di dalam sebuah negara agar terciptanya sebuah keadilan terhadap seluruh aspek kegiatan manusia yang ada di dalamnya. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yaitu penguasa di antara kamu. Tentu ayat ini menunjukkan bahwa sebagai seorang muslim kita harus taat kepada pemerintah atau penguasa yang berkuasa, asalkan mereka yang berkuasa itu menerapkan hukum Islam dengan benar dan adil. Kemudian Allah juga firmankan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam sistem hukum kita, bahwa sistem hukum tersebut akan menciptakan sebuah rahmat bagi seluruh alam, bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh bangsanya. Dan yang menjadi pejabat di dalam Islam tersebut merupakan adalah utusan, bagian daripada mereka melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkewajiban menyelenggarakan rahmat bagi seluruh alam. Kemudian di dalam ayat lainnya, yaitu surat Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi fahkum bainakum bima anzalallah wala tatabi ahwaahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'ah wa min haza walau sya'allahu la ja'alakum ummah wahidata walakil liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Dan kami telah menurunkan kepadamu kitab dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab yang sebelumnya dan menjadi pengawal terhadap kitab-kitab yang lain itu.
Maka putuskanlah perkara di antara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ayat ini menekankan pentingnya menegakkan kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran dan memutuskan setiap perkara atau sengketa menurut hukum Islam. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, kita harus menerapkan hukum Islam dalam kehidupan kita dan dalam sistem hukum kita. Kemudian juga ada ditegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 58, Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya padamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini menunjukkan bahwa sebagai umat muslim kita memiliki kewajiban untuk menetapkan hukum dengan adil dan benar. Kita harus memastikan bahwa hukum yang diterapkan adalah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak memihak kepada pihak tertentu atau merugikan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.